Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat dan saya doakan semuanya lulus ujian PPPK di tahun 2024 ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah menuju soalnya. Nomor satu. Sebuah sistem operasional yang Anda kelola menunjukkan tren anomali dalam data yang dihasilkan selama 3 bulan terakhir. Tren ini belum memberikan dampak langsung terhadap performa, tetapi jika dibiarkan berpotensi menyebabkan kerugian besar di masa depan. Apa langkah yang harus Anda ambil? A. Mewaspadai tren anomali karena ini memengaruhi performa operasional. B. Melakukan investigasi untuk memahami pola tren dan bekerja sama dengan tim teknis untuk mencegah dampak di masa depan. C. Mengganti seluruh sistem dan mencari bukti bila diperlukan. D. Menunda investigasi sampai tren memberikan dampak nyata pada performa. E. Membuat laporan tren dengan melakukan tindakan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan investigasi untuk memahami pola tren dan bekerja sama dengan tim teknis untuk mencegah dampak di masa depan. Penjelasannya, langkah ini merupakan pendekatan proaktif untuk menangani tren anomali dengan potensi risiko yang serius. Berikut alasannya. Mencegah dampak di masa depan. Dengan memahami pola dan penyebab tren anomali, Anda dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah menjadi signifikan. Pendekatan berbasis data. Investigasi memberikan wawasan berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Efisiensi biaya. Menangani masalah lebih awal seringkali lebih mudah dibanding memperbaiki dampak kerusakan besar di kemudian hari. Kolaborasi melibatkan tim teknis memastikan solusi yang diambil relevan dan efektif untuk konteks operasional. Jadi kunci jawaban nomor satu yang paling tepat adalah B. Melakukan investigasi untuk memahami pola tren dan bekerja sama dengan tim teknis untuk mencegah dampak di masa depan. Nomor 2. Selama implementasi pembaruan perangkat lunak, beberapa perangkat keras mulai mengalami gangguan kompatibilitas, menyebabkan keterlambatan dalam operasional. Apa langkah terbaik untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa menghentikan operasional sepenuhnya? A. Menghentikan pembaruan perangkat lunak dan kembali menggunakan versi lama dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan. B. Meminta pengguna untuk menyesuaikan diri dengan perangkat keras yang bermasalah dengan tetap mencari akar masalahnya. C. Melakukan evaluasi ulang terhadap pembaruan perangkat lunak dan mengembangkan solusi alternatif yang kompatibel dengan perangkat keras. D. Melanjutkan pembaruan tanpa memperbaiki masalah perangkat keras, berharap masalah akan terselesaikan sendiri. E. Mengganti seluruh perangkat keras dengan yang baru dengan biaya yang sangat tinggi. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan evaluasi ulang terhadap pembaruan perangkat lunak dan mengembangkan solusi alternatif yang kompatibel dengan perangkat keras. Penjelasannya, langkah ini adalah solusi yang paling efisien untuk mengatasi gangguan kompatibilitas tanpa menghentikan operasional sepenuhnya. Evaluasi pembaruan perangkat lunak. Mengevaluasi kembali pembaruan memungkinkan identifikasi masalah kompatibilitas dan menghindari gangguan lebih lanjut. Solusi alternatif. Mengembangkan solusi yang kompatibel dengan perangkat keras saat ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengganti perangkat keras. Meminimalkan gangguan.
Langkah ini menjaga operasional tetap berjalan sambil menyelesaikan masalah dengan cara yang terencana dan terkendali. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 adalah C. Melakukan evaluasi ulang terhadap pembaruan perangkat lunak dan mengembangkan solusi alternatif yang kompatibel dengan perangkat keras. Nomor 3. Pelanggan utama mengeluhkan kualitas layanan yang menurun dalam 3 bulan terakhir. Setelah investigasi, ditemukan bahwa masalah disebabkan oleh prosedur internal yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan operasional saat ini. Apa tindakan terbaik yang Anda ambil? A. Mengabaikan keluhan pelanggan karena ini hanya satu dari banyak pelanggan yang dilayani. B. Meminta maaf kepada pelanggan dengan melakukan sedikit perubahan pada prosedur internal. C. Mengalihkan keluhan pelanggan ke departemen lain untuk ditangani dan memberikan solusi. Mohon maaf. D. Menawarkan kompensasi kepada pelanggan dan mengubah proses operasional. E. Melakukan perombakan prosedur internal untuk memastikan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan perombakan prosedur internal untuk memastikan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Penjelasannya, langkah ini adalah solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah penurunan kualitas layanan dan mencegah keluhan serupa di masa mendatang. Mengatasi akar masalah, mengubah prosedur internal yang sudah tidak relevan memastikan operasional sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan standar layanan yang diharapkan. Peningkatan kualitas layanan. Perombakan prosedur membuat layanan lebih efisien dan responsif, meningkatkan kepuasan pelanggan utama, dan menjaga hubungan bisnis. Efek jangka panjang. Tindakan ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mencegah masalah serupa di masa depan. Jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah E. Melakukan perombakan prosedur internal untuk memastikan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nomor 4. Anda diberi tanggung jawab untuk mengatur sumber daya terbatas untuk 3 proyek strategis yang memiliki tingkat kepentingan dan urgensi yang lama. Mohon maaf, urgensi yang sama. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua proyek dapat berjalan sesuai harapan? A. Membagi sumber daya secara merata, mempertimbangkan kebutuhan khusus masing-masing proyek. B. Mengalokasikan semua sumber daya ke satu proyek dan menunda proyek lainnya. C. Melakukan analisis kebutuhan setiap proyek, mengatur prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara profesional. D. Menunda semua proyek hingga sumber daya yang lebih besar tersedia. E. Membatalkan salah satu proyek untuk memastikan 2 proyek lainnya berjalan dengan baik. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan analisis kebutuhan setiap proyek, mengatur prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara proporsional. Penjelasannya, pendekatan ini adalah yang paling efektif untuk memastikan bahwa ketiga proyek dapat berjalan sesuai harapan, meskipun dengan sumber daya terbatas. Analisis kebutuhan, memahami kebutuhan spesifik masing-masing proyek memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien. Pengaturan prioritas, menentukan prioritas memastikan fokus pada bagian proyek yang paling kritis untuk keberhasilan keseluruhan. Alokasi proporsional, memberikan sumber daya yang berdasarkan kebutuhan memungkinkan ketiga proyek berjalan secara paralel meskipun dengan keterbatasan. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah C. Melakukan analisis kebutuhan setiap proyek, mengatur prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara proporsional.
Nomor 5. Sebuah fasilitas utama perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda keausan yang signifikan. Biaya untuk mengganti fasilitas tersebut sangat tinggi, tetapi pemeliharaan rutin tidak lagi efektif. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Menyusun rencana strategis untuk mengganti fasilitas secara bertahap sambil mencari solusi jangka pendek untuk menjaga operasional. B. Menggunakan fasilitas yang ada sampai benar-benar tidak berfungsi sebelum mengambil tindakan. C. Mengajukan anggaran untuk mengganti fasilitas sambil mempertahankan operasional semaksimal mungkin. D. Mengabaikan masalah dan fokus pada area lain yang lebih mendesak. E. Mengganti fasilitas dengan menggunakan anggaran dari departemen lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyusun rencana strategis untuk mengganti fasilitas secara bertahap sambil mencari solusi jangka pendek untuk menjaga operasional. Penjelasannya, pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mengelola resiko yang terkait dengan keausan fasilitas tanpa mengorbankan operasional secara drastis. Berikut adalah alasan mengapa pilihan ini lebih baik. Rencana bertahap menggantikan fasilitas secara bertahap mengurangi dampak keuangan sekaligus memastikan transisi yang lebih lancar. Solusi jangka pendek, mencari solusi sementara memungkinkan operasional tetap berjalan dengan risiko minimal, memberikan waktu untuk merencanakan penggantian secara lebih matang. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 5 adalah A. Menyusun rencana strategis untuk mengganti fasilitas secara bertahap sambil mencari solusi jangka pendek untuk menjaga operasional. Nomor 6. Anda menerima laporan bahwa beberapa anggota tim Anda tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu karena adanya konflik prioritas dengan departemen lain. Bagaimana Anda mengelola situasi ini untuk memastikan tugas selesai tanpa merusak hubungan antar departemen? A. Memprioritaskan tugas tim Anda dan meminta departemen lain menyesuaikan diri. B. Mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk menyelaraskan prioritas dan membuat jadwal yang realistis untuk semua tugas. C. Membiarkan tim menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. D. Menunda semua tugas sampai konflik dapat diselesaikan sepenuhnya. E. Membagi tugas dengan mempertimbangkan dampak terhadap hubungan antar departemen. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk menyelaraskan prioritas dan membuat jadwal yang realistis untuk semua tugas. Penjelasannya, pendekatan ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam komunikasi terbuka dan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik prioritas. Mengadakan pertemuan memungkinkan Anda untuk menyelaraskan prioritas, membantu semua pihak memahami urgensi masing-masing, dan mencari solusi yang memadai. Membuat jadwal realistis, mengatur jadwal yang memungkinkan semua tugas diselesaikan dengan memperhatikan batasan waktu yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 6 adalah B. Mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk menyelaraskan prioritas dan membuat jadwal yang lebih realistis untuk semua tugas. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi contoh soal HOT PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat untuk dijadikan referensi persiapan ujian PPPK tahun 2024. Dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.